Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini negara kita tengah dihadapi persoalan berat, yaitu wabah virus corona. Sebagai seorang muslim, kita layak memikirkan apa yang harus kita perbuat. Tidak ada kiat yang harus kita lakukan melainkan dua hal. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat agama. Kita bahas satu persatu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiat yang harus kita lakukan adalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa didefinisikan oleh para ulama dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawaid. Menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saat ini perintah itu yang hadir dalam kehidupan kita adalah untuk taat kepada ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpinmu, pada pemerintahmu. Maka yang dianjurkan kepada kita saat ini adalah untuk stay at home, berada di rumah. Maka kita ikutilah arahan pemerintah ini. Tapi ketika kita sedang berada di rumah, niatkanlah dalam diri kita bahwa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama fikih mengatakan la sawaba illa bin niyat. Tidak ada pahala melainkan dengan niat. Apalagi Rasul juga sudah mengatakan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala urusan, segala perkara tergantung pada niatnya. Maka niatkanlah ketika kita berada di rumah, ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita adalah senantiasa menjaga kebersihan. Sahabat, dalam Islam menjaga kebersihan itu salah satu bentuknya adalah dengan senantiasa berwudu. Oleh karena itu, senantiasa kita memiliki wudu. Batal wudu kita berwudu kembali. Apalagi saat kita selesai berwudu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam doa itu diantaranya adalah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa termasuk dalam golongan orang yang bertobat dan senantiasa tergolong sebagai orang yang senantiasa bersuci. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiat kedua yang harus kita lakukan adalah ikuti nasihat-nasihat agama. Di antara nasihat itu adalah nasihat Ka'bul Ahbar, seorang pendeta yang masuk Islam di zamannya Umar bin Khattab. Apa kata Ka'bul Ahbar? Husnul mu'minina salasa. Benteng orang mukmin itu ada 3. Yang pertama masjid, yang kedua zikrullah, yang ketiga qiraatul Quran. Yang pertama adalah masjid. Ketika kita berbicara tentang masjid, bukan sekedar bangunan masjid, tapi juga makna masjid adalah memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berada di rumah, perbanyak sujud kita, perbanyak sholat kita. Apalagi sujud digambarkan oleh pengarang kitab Sirus Salikin sebagai makna dari kehidupan kita. Sujud pertama mengingatkan kita diciptakan dari tanah. Duduk antara dua sujud itulah gambaran kehidupan kita. Dan sujud yang ketiga itulah gambaran bahwa setelah kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oleh karena itu, perbanyaklah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat duduk antara dua sujud, ada doa yang kita mohonkan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku, tambahlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah aku rizki ya Allah, tunjukilah aku dan sehatkanlah aku. Oleh karena itu, sujud ini akan membantu kita untuk menyelamatkan diri kita dari wabah corona. Apalagi
yang bisa mencegah kita dari wabah tersebut adalah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kata Ka'bul Ahbar, benteng kita adalah zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Maka perbanyak zikir. Di antara zikir itu adalah zikir yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam saat beliau dipisahkan dengan istrinya. Apa zikir Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Ampuni aku ya Allah. Rahmatilah aku. Jangan kau masukkan aku dalam golongan orang yang merugi. Artinya, perbanyaklah zikir yang mengandung istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aksaral istighfara ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli dhaikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kelapangan terhadap kesusahan yang dihadapi. Allah akan berikan jalan keluar setiap persoalan yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka untuknya. Oleh karena itu, saat kita stay at home, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Atau perbanyak membaca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang ketiga, kata Ka'bul Ahbar, benteng kita sebagai orang mukmin adalah qiraatul Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Apalagi Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, adalah petunjuk yang lurus. Ketika kita baca Al-Quran, kita tadabburi maknanya. Mudah-mudahan ketika kita mentadabburkan, menyadarkan diri kita bahwa kita ini telah banyak melakukan kesalahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan makna-makna luar biasa, makna yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam Al-Quran juga kita dianjurkan untuk bersedekah. Dan sedekah itulah bagian dari salah satu cara untuk menolak kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabir rabb wa tudfi'u maitatas su. Sedekah itu adalah mencegah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita dari mati yang buruk. Oleh karena itu sahabat, mari kita miliki kiat ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lakukanlah nasihat agama. Di antaranya adalah memperbanyak sujud, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, Allah subhanahu wa ta'ala segera menghilangkan virus corona dalam kehidupan kita, dan kita pun tetap bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah dengan tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.